Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyampaikan aksi nyata pada modul Merdeka Belajar yang disampaikan oleh saya sendiri, Alirman MPD, bertempat tugas di SMA Negeri 12 Pekanbaru, Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Penerapan proses pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah saya lakukan di kelas dan di sekolah sebagai pusat pengembangan karakter murid. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada 5 hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, azas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Yang keempat, kodrat alam dan kodrat zaman. Serta yang kelima adalah budi pekerti. Setelah saya mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada beberapa hal yang harus saya perbaiki. Yang pertama, dalam proses menuntun, saya sebagai guru harus memberikan kebebasan kepada siswa agar dia dapat menemukan kemerdekaan dalam belajar. Kemudian yang kedua, membekali siswa dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin berkembang. Yang ketiga, setiap siswa memiliki potensi dan keunikan yang beragam. Maka sebagai pendidik, saya harus bisa menggali dan membimbing mereka sesuai dengan minat dan potensi yang dimilikinya. Yang keempat, dengan adanya perubahan dalam hal pendidikan, kita tidak boleh melupakan budaya dan sejarah kita sendiri. Kemudian yang kelima, bagaimana kita berpihak pada anak. Kita sebagai pendidik harus mengajar sesuai dengan kemampuan anak. Deskripsi aksi nyata yang akan saya lakukan pada usia sekolah menengah atas. Murid adalah suka bermain, sehingga kita guru harus dapat membuat pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian, menerapkan metode pembelajaran problem based learning atau PBL, sehingga pembelajaran dapat berpusat kepada siswa. Kita guru hanya sebagai fasilitator dalam memberikan tuntunan dan pengajaran. Deskripsi aksi nyata yang ketiga yang akan saya lakukan, melakukan pembelajaran kolaboratif, sehingga di sana akan terbentuk sikap gotong royong dan saling menghargai kebersamaan. Tujuan aksi nyata yang pertama untuk memperkuat budi pekerti murid dengan menerapkan konteks sosial kultural di daerah dengan kegiatan 5S, senyum, salam, sapa, sopan dan santun di sekolah. Yang kedua, mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran yang menyenangkan. Dan yang keempat, menciptakan sikap gotong royong dalam belajar. Pelaksanaan aksi nyata. Ini tujuan aksi nyata yang pertama, yaitu dalam menyambut siswa yang datang dari rumah ke sekolah. Aksi nyata yang kedua, yaitu membuat pembelajaran bagaimana berpusat kepada siswa. Aksi nyata yang kedua, yaitu membuat pembelajaran bagaimana berpusat kepada. Aksi nyata yang ketiga, saya menerapkan pembelajaran yang menyenangkan.
Aksi nyata yang keempat yang saya lakukan, sikap gotong royong dalam belajar. Hasil aksi nyata yang pertama, siswa akan menerapkan pembiasaan 5S. Yang kedua, terwujudnya pembelajaran matematika yang mudah dan menyenangkan. Yang ketiga, terbentuk pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Yang keempat, menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila. Terima kasih saya ucapkan dan saya akhiri dengan mengucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.